Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Dara Ardiani, Prodi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang low back pain atau nyeri punggung bawah. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu belum? Apa itu low back pain? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang low back pain. Menurut European Guideline for Prevention of Low Back Pain 2014, low back pain didefinisikan sebagai rasa nyeri terlokalisir dan tidak nyaman pada area bawah kosta atas dan area atas gluteal tanpa adanya leg pain. Dan menurut data statistika European Guideline for Low Back Pain, sekitar 80% sampai 60% penduduknya mengalami low back pain. Prevalensi di Indonesia sekitar 18%. Prevalensi akan terus meningkat sesuai dengan bertambahnya usia, menurut Kemenkes. Penyebab low back pain sebagian besar antara 85% adalah non-spesifik akibat kelainan pada jaringan lunak berupa cedera otot, ligamen, spasme, atau keletihan otot. Penyebab yang serius adalah spesifik, antara lain fraktur vertebra, infeksi, dan tumor. Untuk klasifikasi dan praktis ini telah mendapat pengakuan internasional, yaitu membagi nyeri pinggang ke dalam 3 kategori yang disebut triad diagnostik menurut Wedel 1987, yaitu pertama ada kelainan tulang belakang spesifik, kedua ada nyeri akar saraf atau nyeri radikular, dan yang terakhir yaitu low back pain non-spesifik. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang low back pain non-spesifik. Sebelum penjelasan lebih lanjut tentang low back pain non-spesifik, alangkah baiknya kita mengetahui struktur tubuh dari anatomi tersebut. Struktur penyusun terdiri dari tulang vertebra, yaitu ada cervical yang terdiri dari 7 buah, thoracal 12 buah, lumbal 5, serta sacrum dan coccygeus. Dan terdiri dari discus intervertebralis, facet joint, nervus atau spinal cord, ligamen, dan dibungkus oleh otot yang biasanya mengalami ini pada bagian L4 dan L5. Yaitu selanjutnya itu ada history taking yang diambil dari guideline, yaitu dia akan berfokus dengan titik fokus yang mengambil riwayat pasien dengan kondisi low back pain, yaitu ada mengidentifikasi keluhan, penyaringan red flag, menilai status pasien saat ini, ada tingkat keparahan, terus sifat keluhan, yaitu gangguan fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, pembatasan partisipasi. Selanjutnya itu ada mengidentifikasi timbulnya keluhan, yaitu situasi sebelum keluhan tersebut itu dimulai, yaitu tingkat kegiatan, tingkat partisipasi. Terus ada waktu onset mulai dan keluhan itu berkembang, pengaruh pada keadaan bekerja. Menilai adanya keluhan normal dan tidak normal. Terus ada intervensi diagnostik dan terapeutik sebelum dan hasil dari treatment yang sudah dilakukan. Informasi sebelumnya yang diperoleh dari pasien yaitu jenis dan sumber informasi. Terus ada kehadiran faktor yaitu psikososial yang menghambat pemulihan. Selanjutnya itu ada informasi tambahan, yaitu meliputi kondisi komorbiditas, terus pengobatan saat ini, meliputi pengobatan, jenis treatment, saran, dan bantuan medis. Lalu sejarah sosial mengenai pekerjaan, rumah, situasi keluarga. Dan yang terakhir itu ada menentukan masalah presentasi pasien, yaitu mengukur dengan skala yang telah
dinyatakan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan FAST ataupun indeks-indeks lain. Tadi kan sudah ada history talking. Sebelum history talking juga kita akan menanyakan anamnesis seperti nama, umur, pekerjaan. Terus selanjutnya kita akan melakukan, setelah history talking, kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang meliputi pemeriksaan fisik itu ada inspeksi, kita lihat tuh postur dan pola berjalan pasien tersebut. Lalu ada palpasi, kita palpasi pada bagian yang nyeri terlokalisir di area yang merasakan sakit. Lalu ada PFGD, pemeriksaan fungsional gerak dasar. Kita untuk mengetahui kemampuan atau keterbatasan gerak pada pasien tersebut. Lalu selanjutnya ada tes spesifik. Nah, tes spesifik ini bisa menggunakan SLR, Stellar Crash dengan Bargat atau Neri, dan kondisi tersebut dia tuh tidak akan merasakan nyeri menjalar pada bagian tungkai bawah. Dia bakalan ada rasa spasme ataupun kekakuan pada punggung tersebut. Pada tes spesifik juga bisa menggunakan Maitland, yaitu pada saat kondisi low back pain, pasien mengalami nyeri, kekakuan, dia bakal mengalami keterbatasan gerak. Nah, kita bisa tuh ukur. Pasien suruh melakukan gerakan dasar pada terang, lalu kita ukur dengan menggunakan Maitland. Kita evaluasi juga tuh di situ. Setelah kita treatment, dia bakalan ada peningkatan gerak nggak pada anggota gerak tersebut, atau saat dia fleksi terang atau ekstensi terang sebenarnya dia masih berapa sentimeter, setelah kita treatment bertambah nggak. Di situ ada menentukan problematik. Nah, setelah kita periksa semua, kita udah tahu tuh problematiknya pada pasien apa. Dia bakal mengalami nyeri, dia keterbatasan gerak juga, dia bakal mengalami kekakuan. Nah, tujuan dia ke fisioterapi itu untuk dapat menyembuhkan problem tersebut. Nah, planning dari fisioterapi, kita bisa mengurangi nyerinya, bisa mengurangi keterbatasan ROM-nya dan kekakuannya. Tentu ada intervensi, yaitu kita menggunakan modalitas IR. Sebelum kita menggunakan IR, kita alangkah baiknya lebih tahu dulu indikasi dan kontraindikasi pada pasien tersebut. Fungsi IR di sini dapat menimbulkan peningkatan temperatur daerah lokal yang diikuti terjadinya vasodilatasi pembuluh darah, sehingga pembuluh darah pada sekitar nyeri tersebut akan menjadi lancar. Oke, selanjutnya itu ada treatment. Di sini akan menggunakan lumbar stabilisasi. Itu ada home program. Home programnya tersebut meliputi walking, pasien disuruh untuk jalan-jalan pada saat pagi hari, lalu dia running, bisa jogging kalau dia ada waktu senggang. Terus jangan lupa pada kegiatan apapun dia dianjurkan untuk stretching, karena stretching itu sangat bermanfaat untuk penguluran otot. Ada edukasi ke pasien itu dia harus memperbaiki aktivitas daily living dia. Misal dia duduk lama, dia juga harus memperbaiki postur saat duduk tersebut. Saat postur jalannya juga jelek, dia harus memperbaiki juga postur jalannya biar normal, keadaan normal gitu loh. Terus selanjutnya itu sempatkan waktu untuk stretching. Pasien tersebut pokoknya sebisa mungkin untuk melakukan stretching agar dia mengalami rileks dan tidak tegang pada bagian punggung bawah tersebut. Kita ada evaluasi dari program yang telah kita berikan kepada pasien tersebut sudah membaik apakah belum, problematik yang dikeluhkan pasien sudah berkurang ataupun sudah tidak ada, berarti program kita dinyatakan berhasil. Tetapi kalau pasien masih merasakan keterbatasan gerak, masih merasakan nyeri, berarti kita harus lebih
evaluasi lagi nih program kita tidak cocok dengan pasien tersebut. Sekian video penjelasan tentang low back pain. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.